Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita akan menyelami sebuah sumber yang sangat menarik. Ini kutipan dari buku Fikih Wanita di Bulan Ramadan, karya Alid bin Mahmud Al-Juhani. Misi kita hari ini sederhana saja. Kita mau bongkar panduan-panduan penting dan juga nuansa hukum Islam yang seringkali jadi pertanyaan besar ya bagi para wanita selama bulan suci. Tujuannya ya biar Anda bisa menjalankan ibadah dengan lebih yakin. Tanpa ragu-ragu lagi, oke mari kita mulai bedah isinya. Tentu. Dan ada satu hal yang penting kita pegang dari awal ya. Buku ini dan pembahasan kita ini akarnya itu dari satu prinsip fundamental dalam Islam, yaitu kemudahan. Jadi, aturan-aturan yang nanti kita bahas ini bukan untuk mempersulit. Justru sebaliknya, ini untuk mengakui keunikan dan fitrah wanita. Tujuannya itu pemberdayaan, biar Anda bisa ibadah dengan bekal ilmu, bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Nah, kata pemberdayaan itu pas banget. Langsung nyambung ke poin pertama yang paling menonjol dari sumber ini, yaitu penekanannya yang luar biasa kuat pada kewajiban seorang wanita muslim untuk menuntut ilmu agamanya sendiri. Bukan cuma anjuran loh, tapi kewajiban. Tepat sekali. Itu fondasinya. Fondasi dari segalanya. Karena tanpa ilmu, ibadah itu risikonya jadi sekedar ritual kosong, cuma gerakan tanpa makna. Penulisnya, Al-Juhani, itu memberikan analogi yang menurut saya kena banget. Iya, saya ingat. Analogi soal persiapan itu kan, dia bilang kalau kita mau ujian atau mau pergi liburan jauh aja, persiapannya bisa berbulan-bulan. Kita cari tahu segalanya, bikin itinerary, siapkan semua perlengkapan. Nah, Ramadan ini kan perjalanan spiritual yang jauh lebih krusial. Tapi seringkali kita masuk ke dalamnya tanpa persiapan ilmu yang cukup. Pokoknya cuma tahu nggak boleh makan dan minum, padahal nuansanya banyak sekali. Dan disitulah letak bedanya. Menurut sumber ini, ilmu itu mengubah status kita. Dari sekedar pengikut menjadi pelaku ibadah yang sadar. Ketika Anda paham mengapa dibalik sebuah aturan, misalnya ya, kenapa wanita haid tidak berpuasa, maka tindakan Anda menaati aturan itu jadi berubah. Kepatuhan itu sendiri menjadi sebuah ibadah. Ibadah yang penuh kesadaran dan niat. Anda tidak melakukannya karena kata orang, tapi karena Anda tahu ini perintah Tuhan yang spesifik untuk kondisi Anda saat itu. Ini pergeseran paradigma yang penting sekali ya. Jadi dari yang tadinya merasa, aduh saya nggak bisa puasa, menjadi saya sedang menjalankan ibadah dengan cara tidak berpuasa sesuai perintahnya. Rasa tertinggal atau rugi itu semestinya jadi hilang. Karena kita sedang berada di jalur ketaatan yang lain gitu. Oke, dengan fondasi ilmu ini, mari kita masuk ke aturan yang paling sering dibicarakan. Puasa itu sendiri dan pengecualian khususnya bagi wanita. Tentu, poin utamanya, seperti yang dijelaskan dalam buku ini, adalah ketika seorang wanita mengalami dua kondisi biologis alami, yaitu menstruasi atau haid dan perdarahan pasca melahirkan atau nifas. Oke, jadi bagaimana aturan mainnya secara spesifik menurut sumber ini? Apakah ini sekedar anjuran untuk tidak puasa? Atau bagaimana? Bukan anjuran. Ini larangan yang tegas. Sumber ini menyatakan dengan sangat jelas bahwa wanita dalam kondisi haid atau nifas dilarang berpuasa. Titik. Dan ada penekanan penting di sini. Jika karena alasan tertentu ia tetap nekat berpuasa, puasanya dianggap tidak sah, batal. Jadi ini bukan wilayah abu-abu. Aturannya sangat hitam putih. Oh, jadi bukan cuma soal lebih baik tidak atau dapat pahala lebih sedikit, tapi puasanya benar-benar tidak dihitung sama sekali. Wah, ini krusial, karena banyak yang mungkin merasa sayang kalau tidak ikut puasa kan? Tepat. Dan disinilah keindahan cara pandang fikih ini muncul. Teks ini menggarisbawahi bahwa larangan ini bukanlah sebuah kekurangan, atau tanda bahwa wanita itu sedang tidak suci dalam artian negatif, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah rukhsah, atau keringanan ilahi. Sebuah bentuk kasih sayang dari Allah yang menunjukkan bahwa syariat Islam itu sangat memahami dan menghargai kondisi fisik wanita yang, fluktuatif. Jadi ini adalah sebuah fitur, bukan sebuah bug dalam sistem. Analogi yang sangat bagus. Ini adalah fitur. Dan yang lebih dalam lagi, saat seorang wanita menaati larangan ini dengan tidak berpuasa, ia justru sedang mendapatkan pahala. Oh, begitu. Betul. Bukan pahala puasa tentunya, tapi pahala ketaatan pada perintah Allah. Tindakan mematuhi perintah jangan berpuasa itu adalah sebuah bentuk ibadah tersendiri. Ini benar-benar mengubah cara pandang secara total.
Artinya, rasa bersalah yang mungkin dirasakan sebagian wanita saat melihat keluarga atau teman-temannya berpuasa, sementara ia tidak, itu sebenarnya tidak pada tempatnya. Justru pada momen itu, ia sedang berada di puncak ketaatan dengan mengikuti aturan spesifik yang Tuhan berikan untuknya. Tapi, ketaatan ini kan membawa konsekuensi praktis, yaitu utang puasa yang harus dibayar. Nah, saya penasaran, seberapa ketat aturan main soal pembayaran utang ini menurut buku tersebut? Pertanyaan yang sangat relevan, karena seringkali ada semacam kecemasan sosial ya di sekitar utang puasa ini. Sumber yang kita bedah ini memberikan jawaban yang sangat melegakan, dan ini menunjukkan betapa fleksibelnya ajaran ini. Intinya, tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa atau qadha secara langsung setelah Ramadan berakhir. Juga tidak ada keharusan untuk melakukannya secara berurutan hari demi hari. Oh, jadi tidak ada tekanan untuk segera lunas atau harus dirapel dalam seminggu penuh misalnya? Ini agak beda dengan persepsi umum yang kadang-kadang kita dengar ya. Sama sekali tidak ada. Dan ini bukan sekedar opini loh, tapi didukung oleh bukti yang sangat kuat dari praktik generasi terbaik umat Islam. Sumber ini mengutip sebuah riwayat dari Aisyah, istri Nabi Muhammad, yang merupakan salah satu sumber utama hukum Islam. Beliau berkata bahwa terkadang beliau punya utang puasa Ramadan, dan beliau baru sempat membayarnya di bulan Sya'ban. Tunggu dulu, bulan Sya'ban. Itu kan bulan tepat sebelum Ramadan berikutnya tiba. Itu artinya ada jeda waktu hampir 11 bulan. Persis. Dan inilah poinnya. Ketika figur sepenting Aisyah yang hidupnya jadi teladan menunjukkan kelonggaran seperti ini, maka itu menjadi sebuah preseden yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa syariat memberikan ruang yang sangat luas, ruang bagi wanita untuk memilih waktu yang paling tepat dan paling ringan baginya. Wah, ini benar-benar mencerahkan. Saya bisa bayangkan betapa berartinya informasi ini bagi seorang ibu muda yang baru melahirkan dan masih menyusui, atau seorang wanita karir dengan jadwal super padat, mengetahui bahwa ada kelonggaran yang sah hingga hampir setahun ke depan, itu benar-benar menghilangkan beban mental ya. Tepat. Fikih ini tidak hidup di ruang hampa. Fleksibilitas ini adalah jawaban langsung untuk tantangan nyata kehidupan. Mungkin seorang wanita menunggu hingga musim dingin saat siang lebih pendek, atau cuaca lebih sejuk, atau menunggu saat anak-anaknya sudah masuk sekolah dan ia punya lebih banyak energi. Intinya, ada kelapangan dan kemudahan. Syariat menyediakan opsi, bukan menuntut dengan kaku. Oke, jadi kita sudah lihat bagaimana syariat mengakomodasi kondisi alami tubuh dengan memberikan fleksibilitas. Tapi sekarang ini kan teknologi medis modern menawarkan cara untuk katakanlah mengakali kondisi alami itu. Saya penasaran bagaimana buku ini membahas isu kontemporer soal penggunaan obat untuk menunda atau mencegah menstruasi supaya bisa puasa sebulan penuh gitu. Ya, ini adalah dilema fikih modern yang sangat sering ditanyakan. Dan sumber kita ternyata membahasnya dengan cukup rinci. Pada prinsipnya, penggunaan obat semacam itu diperbolehkan. Namun, tidak tanpa syarat. Ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi sebelum seorang wanita mengambil opsi ini. Oke, apa saja syaratnya? Syarat pertama dan yang paling utama adalah keamanan medis. Obat tersebut harus dipastikan tidak akan membawa mudarat atau bahaya bagi kesehatan wanita tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini bukan keputusan yang bisa diambil cuma dengan baca ulasan di internet atau tanya teman. Ini menuntut konsultasi serius dengan ahli medis, seperti dokter kandungan. Prinsip hifzun nafsin atau menjaga jiwa dan raga itu kan salah satu tujuan tertinggi syariat Islam. Jadi, kesehatan tidak bisa ditawar. Masuk akal sekali. Agama tidak mungkin menyuruh kita melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Kesehatan nomor 1. Lalu, apa syarat yang kedua? Syarat kedua, yang secara spesifik disebutkan dalam teks, adalah jika wanita tersebut telah menikah, ia disyaratkan untuk mendapatkan izin dari suaminya. Ini menarik. Syarat medis itu logis dan universal ya. Tapi syarat izin suami ini bisa jadi pemicu diskusi di zaman sekarang. Apakah buku ini menjelaskan lebih dalam mengapa itu menjadi syarat? Apakah ini soal hierarki atau ada alasan lain di baliknya? Ini poin yang sangat bagus untuk didalami. Sumber ini tidak merincinya,
Tapi para ulama fikih yang membahas ini biasanya mengaitkannya dengan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Salah satunya adalah hak suami untuk intiman, yang secara teoritis bisa terpengaruh oleh kondisi hormonal atau fisik istri akibat penggunaan obat tersebut. Namun, penting untuk membingkainya dalam konteks fikih kontemporer ya. Ini bukan soal subordinasi, melainkan soal komunikasi dan kemitraan. Ini adalah keputusan yang mempengaruhi tubuh, kesehatan, dan potensi dinamika keluarga, sehingga idealnya dibicarakan bersama sebagai mitra. Jadi ini lebih tentang pengambilan keputusan bersama untuk urusan yang menyangkut kehidupan bersama, bukan sekedar minta izin secara sepihak. Itu memberikan perspektif yang lebih seimbang ya. Tepat. Dan yang paling penting adalah bagaimana sumber ini menyajikan opsi ini secara keseluruhan. Ini disajikan sebagai sebuah pilihan, sebuah rukhsah atau kemudahan, bukan sebagai sebuah anjuran, apalagi kewajiban. Tidak ada pernyataan bahwa lebih baik menggunakan obat agar bisa puasa penuh. Justru, wanita diberi kebebasan untuk menimbang sendiri. Di satu sisi ada keinginan spiritual untuk beribadah tanpa jeda, mungkin karena ingin mengejar Lailatul Qadar atau sedang umrah di bulan Ramadan. Di sisi lain, ada pertimbangan untuk menghormati ritme alami tubuh yang diciptakan Tuhan, serta potensi resiko dan efek samping dari intervensi medis. Keputusan akhir, setelah memenuhi syarat tadi, ada di tangannya. Jadi, ini adalah sebuah area di mana fikih menyediakan kerangka, tapi keputusan akhirnya sangat personal dan situasional, menuntut pertimbangan matang antara spiritualitas, kesehatan, dan konteks keluarga. Sangat seimbang. Oke, kita sudah membahas banyak hal nih, dari fondasi ilmu, aturan inti puasa, fleksibilitas qadha, sampai dilema kontemporer. Kalau kita tarik mundur sedikit, apa sebenarnya pesan besar dari semua ini untuk pendengar kita? Pesan besarnya menurut saya adalah bahwa fikih wanita di bulan Ramadan ini dirancang untuk memfasilitasi, bukan membebani. Sumber yang kita bedah ini menyajikan serangkaian aturan yang bukan hanya praktis, tapi juga penuh empati dan pemahaman terhadap kodrat wanita. Ini bukan sekedar daftar kering, boleh dan tidak boleh. Benar, ini lebih terasa seperti sebuah framework atau kerangka kerja yang solid. Tujuannya untuk membantu Anda menavigasi ibadah di bulan Ramadan dengan percaya diri, dengan ilmu, sehingga setiap keputusan yang Anda ambil, entah itu untuk tidak berpuasa, untuk menunda pembayaran utang, atau bahkan mempertimbangkan obat penunda haid, semuanya dilakukan dengan dasar pengetahuan yang jelas, bukan lagi berdasarkan katanya-katanya atau perasaan was-was. Tepat sekali. Jika kita tarik benang merahnya, ini semua kembali ke poin awal kita. Pemberdayaan melalui pengetahuan. Ketika Anda tahu aturannya, tahu dalil di baliknya, dan memahami filosofi kemudahan yang mendasarinya, Anda bisa beribadah dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Mantap! Dan khusyuk. Keraguan yang seringkali mengganggu fokus ibadah itu bisa diminimalisir. Anda tahu posisi Anda, dan Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan. Pemberdayaan melalui pengetahuan. Saya rasa itu rangkuman yang sempurna. Nah, sebagai penutup, sumber ini meninggalkan sebuah skenario menarik yang tidak dijawab, khusus untuk Anda renungkan secara mandiri. Sebuah pemicu pikiran untuk menguji pemahaman kita. Benar. Skenario ini mendorong kita untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sudah kita diskusikan tadi ke dalam sebuah studi kasus yang cukup kompleks. Pertanyaannya begini. Bayangkan seorang wanita yang memiliki utang puasa yang menumpuk dari beberapa tahun sebelumnya. Mungkin karena ia hamil, lalu masuk masa nifas, kemudian menyusui selama 2 tahun, lalu hamil lagi, dan seterusnya. Tiba-tiba ia sadar punya utang puasa, katakanlah 50 hari. Sementara Ramadan berikutnya sudah di depan mata. Bagaimana seharusnya ia menyikapi utang ibadah yang begitu banyak ini? Apakah ada prioritas yang harus ia dahulukan? Apakah fleksibilitas yang kita bicarakan tadi masih berlaku dalam kasus ekstrim seperti ini? Ini pertanyaan yang kami tinggalkan untuk Anda sebagai bahan refleksi.